Selamat pagi, siang, sore, juga malam. Saya Arfian Putra, saya dari kelas 3. Di sini saya membuat tugas pengayaan terkait mapel bahasa Indonesia dengan materi yang akan dibahas, yaitu puisi. Di sini saya akan mengulas apa itu puisi secara mendalam. Simak videonya. Apa itu puisi? Puisi merupakan suatu bentuk seni sastra yang menyampaikan gagasan, perasaan, dan juga pengalaman dalam menggunakan bahasa yang tersusun dalam frasi bunyi dan ritme. Selain itu juga, puisi seringkali menyerikatkan makna yang lebih dalam melalui simbolisme dan imaji, seperti kata-kata ganti dan juga lain-lainnya. Baik, akan kita lanjut dengan ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi terdapat beberapa macam, yaitu keindahan bahasa, di mana puisi sendiri akan memainkan banyak bahasa untuk membuat puisinya ini terdengar indah. Lalu ritme dan irama. Ritme dan irama ini mengatur suatu nada dari suatu puisi, di mana jika tidak ada ini akan merasa hambar puisinya dan juga tidak mendapatkan suatu perasaan yang cocok dengan puisi tersebut. Lalu kekompakan dan efisiensi, di mana berkaitan juga dengan ritme dan juga keindahan bahasa, di mana ini akan membuat suatu unsur dan kedua unsur ini menjadi satu kesatuan. Yang terakhir ini penggunaan perangkat sastra. Lanjut kepada struktur puisi. Struktur puisi terbagi dua, yaitu struktur batin dan juga struktur fisik. Yang pertama, struktur batin sendiri adalah unsur pembangun puisi yang tidak tampak langsung dalam penulisan kata-katanya. Jadi kita harus menabrak. Lanjut pada struktur fisik. Struktur fisik adalah unsur yang membangun puisi bersifat fisik atau tampak dalam bentuk susunan kata-katanya. Jadi kayak kita terang-terangan banget nih untuk kata-katanya, kayak nggak ada umpama dan segala macamnya. Akan kita lanjut dengan tujuan puisi. Biasanya puisi dibuat dengan tujuan diantaranya sebagai penyampaian isi hati seseorang atau penyair yang sulit diungkapkan secara langsung, karena ia harus menelaah kata-katanya terlebih dahulu dengan mengagumi keindahan alam, lantas menuangkannya dalam karya sastra yang memberi nasihat atau teguran. Jadi nggak sebegitunya aja dia untuk menyampaikan opininya dia. Lalu terdapat unsur pembentuk puisi yang terbagi dua, terdapat unsur intrinsik dan juga ekstrinsik. Nah, di sini unsur intrinsiknya itu terdapat diksi, imaji, bunyi rima, gaya bahasa, tema, amanat, lalu juga tipografi dan nada dan suasana. Kita lanjut kepada ekstrinsik. Ekstrinsik ini sendiri terdiri dari latar belakang sosial dan budaya penyair, terdapat juga latar belakang pendidikan penyair, terdapat juga pengalaman pribadi penyair, lalu juga terdapat aliran sastra, dan yang terakhir konteks sejarah. Ya, di sini ada contoh puisi yang akan kita ulas kaidah kebahasaannya, yaitu Puisi Tak Sepadan karya Chairil Anwar tahun 1943. Lanjut ke slide berikutnya. Kaidah kebahasaan dari puisi Tak Sepadan karya Chairil Anwar. Yang pertama terdapat diksi. Diksinya ini yaitu pilihan kata lugas, padat, dan efektif, seperti terpanggang tinggal rangka. Lalu banyak kata kiasan atau konotatif, seperti ahasveros, dinding buta. Nah, untuk memperdalam makna dan emosi, selanjutnya terdapat namanya majas. Majas yang terdapat pada puisi yang sudah disampaikan tadi, itu terdapat majas personifikasi seperti dikutuk sumpahi eros, lalu hiperbola, terpanggang tinggal neraka. Lanjut kepada citraan. Citraannya kuat pada visual, seperti dinding buta, lalu juga tulang rangka, dan juga padat pada emosional, seperti kesepian dan penderitaan. Lanjut pada rima. Rima dan ritme. Rimanya ini bebas, tidak terikat pada pola ritme, cenderung pada bebas mengikuti aliran pikiran dan emosi. Yang terakhir terdapat struktur. Bait dan baris bebas, terikat pada aturan formal dan tradisional, tidak terikat ya.
Berikut yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata dan sebagainya. Sekian, terima kasih.